Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan podcast KPU Kabupaten Pati. Debut Cast, Demokrasi di Bumi Pati. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan ngulik, kita akan bahas, kita akan sampaikan informasi yang kaitannya dengan tahapan logistik. Baik itu tahapan di pemilu ataupun tahapan di pilkada atau pemilihan. Oke, pada kesempatan kali ini kita hadirkan narasumber dari KPU Kabupaten Pati yang begitu senior di KPU Kabupaten Pati mengenai pembahasan logistik. Dengan bangga kita sambut Bapak Sugianto. Halo Pagi, bagaimana kabarnya pada kesempatan kali ini? Oke, pada pagi hari ini kondisinya sehat-sehat selalu, seperti yang Anda lihat. Alhamdulillah, siap-siap. Di awal ini, kami akan sampaikan informasi perihal logistik di Kabupaten Pati, baik itu yang pemilu ataupun pemilihan. Itu ya Pak. Untuk memberi wawasan kepada pemirsa semua, bahwasannya di Kabupaten Pati ada beberapa tahapan. Ada tahapan penyusunan DPT, tahapan rekrutmen badan ad hoc, ada tahapan logistik. Yang paling menjadi sorotan itu logistik Pak, karena mengaruhi banyak hal ya. Kita perkenalkan ya, ini Bapak Sugianto. Mohon diperkenalkan Pak, jenengan ini di bagian apa di KPU Kabupaten Pati? Oke, saya akan perkenalan dulu. Nama saya Sugianto Esa. Saya sudah bekerja di KPU Kabupaten Pati Ya. sejak 2003. Wow, 2003 ya Pak? Ya, awal berdirinya KPU. Iya. Oke, terima kasih Pak Sugianto atas perkenalan dan informasinya. Untuk selanjutnya akan kami tanyakan langsung saja perihal logistik di KPU Kabupaten Pati, Pak. Silakan, Pak. Oke. Untuk kegiatan logistik, saya dan teman-teman logistik, tim logistik yang di Subak Umum dan Logistik, ada timnya. Iya. Itu kita sebelum langkah itu kita membuat perencanaan dulu, perencanaan logistik akhirnya, yaitu membuat perencanaan kebutuhan logistik yang dibutuhkan untuk pemungutan suara. Iya. Nah, setelah membuat perencanaan kebutuhan suara logistik yang dibutuhkan, kita tinggal menunggu logistik datang. Kita menunggu logistik datang semua. Itu kadang ya sama teman-teman itu ya ada suka dukanya. Oh, bentar Pak, bentar. Yang pengen saya tanyakan itu mengenai apa ya Pak? Jenis-jenis logistik apa aja sih Pak? Untuk logistik itu banyak sekali ya. Iya. Itu Pak Adi. Ada logistik yang ada di dalam kota dan di luar kota. Iya. Untuk yang logistik di dalam kota itu seperti surat suara, ya, surat suara dan sebagainya. Ya. Kalau yang logistik di luar kota seperti kota bilik, kotak bilik ya, dan juga menunjang di TPS. Nah, setelah logistik itu, kenapa tadi saya cerita ada suka dukanya? Iya. Nah, suka dukanya itu, logistik itu datangnya tidak tentu jamnya. Kadang jam 3 pagi, ketika kita enak-enaknya tidur, sama keluarga harus bangun untuk ke kantor, kita datang untuk menerima logistik. Oh, berarti maksud pagi itu untuk tahapan yang pertama logistik itu kita menunggu kedatangan ya Pak ya? Ya, menunggu kedatangan semua logistik. Itu waktunya tidak bisa diprediksi ya Pak? Tidak bisa. Kita
kita menerima logistik itu sesuai rekanan yang mengirim. Iya. Itu tidak tentu jamnya. Itulah kita harus pandai-pandai mengatur, kita tim logistik mengatur waktu dan harus penuhnya meluangkan waktu untuk penerimaan logistik itu. Kebanyakan siang atau malam, Pak? Kebanyakan malam, kadang pagi jam 3. Ya. Itu, Pak. Oh iya. Tapi dibagi jadwal nggak, Pak, itu personilnya? Oh, kita enggak. Kita harus penuhnya tim logistik mendukung kegiatan itu. Siapapun yang bisa harus datang ke kantor. Apa boleh dikatakan begini, Pak? Apa namanya? Kayak itu kan berdasarkan tahapan dan jadwal. Jadi tim logistik harus standby di kantor. Enggak. Istilahnya kalau jam kerja standby. Ya. Tapi kalau di luar kerja, jam kerja standby di rumah tapi harus HP aktif terus on. Oh, aktif on terus ya. Nanti ada rekanan yang datang, menghubungi, mengabari bahwa ada logis datang di kantor KPU Pati, kita harus siap menerima. Siap. Itu berkaitan penerimaan Pak di logistik. Nah, setelah logistik kita terima semua, tapi sambil berjalan belum sampai selesai, kita melakukan setting. Kita merekrut pekerja untuk nyeting logistik. Logistik itu sebelum setting, Pak. Logistik itu ditaruhnya di mana ya, Pak? Otomatis kalau kita penerimaan logistik, kita tetap simpan di gudang KPU Pati yang tersedia, baik itu gudang KPU maupun gudang sewa. Sewa ya, Pak. Ya. Selanjutnya tadi setelah logistik diterima semua, komplit. Tahapan selanjutnya apa, Pak? Ya, itu kita melakukan setting. Setting membagi jumlah kebutuhan di TPS. Tinggal di KPU Pati terdiri dari berapa ribu TPS. Nah, itu harus sesuai itu kebutuhannya. Nah, nanti setelah setting itu kita mengadakan kegiatan packing. Packing kaitannya kayak kebutuhan surat suara gitu. Iya, kebutuhan surat suara. Tapi sebelum packing, saya cukup lupa itu. Apa lagi, Pak? Nah, itu kita harus mengadakan sorleptung. Sortir lipat hitung. Sorleptung. Ya. Sortir lipat hitung ya. Singkatan ini belum familiar ya, Pak ya. Ya, kalau dulu memang kegiatan itu hanya sortir. Tapi ternyata tidak hanya sortir, Pak Haji. Itu lebih menonjol, lebih fokus kepada prinsip kehati-hatian. Berarti sorleptung itu harus tepat, sortirnya harus tepat. Hitungnya juga harus tepat. Misalkan satu ikat karet pergelangan itu 25. Per ikat itu jumlahnya 25 surat suara ya, Pak? Ya. Nomor yang ketiga, yang terakhir itu baru melipat. Jadi kegiatan sorleptung itu yang terpenting. Sortir harus baik, teliti, hitungnya juga harus tepat, baru melipat. Oh gitu ya, Pak? Melipat. Siap. Kalau kegiatan sorleptung itu lokasinya di mana, Pak? Untuk kegiatan sorleptungnya itu kita fokuskan karena sangat riskan, Pak Dia, surat suara itu. Sangat riskan sekali. Kita fokuskan di aula KPU Pati. Aula kantor KPU Kabupaten Pati ya, Pak? Yang ada di Kompleks Stadion Joyokusumo Pati ya? Kompleks Joyokusumo Pati, agar berkaitan dengan pengamanan mudah, pengawasannya juga mudah. Terkait pengamanan, Pak, apakah pengamanan juga diamankan pegawai sendiri atau dari pihak luar atau gimana, Pak? Nah, kita untuk kegiatan sorleptung, Pak Edi, kita sudah koordinasi dengan Polresta Pati untuk kegiatan
Sorleptung itu keamanan dari peserta Sorleptung, dari mulai awal Sorleptung sampai selesai itu ada screening dari Polres, personel Polresta ya, Pak? Tapi kegiatan awal Sorleptung kita juga ada SOP. Kita jelaskan kepada peserta Sorleptung bahwa kita sampaikan tata tertibnya Sorleptung, bagaimana cara kegiatan Sorleptung itu, kita jelaskan semua kepada Sorleptung sebelum mulai kerja. Terus yang jadi cerita lucu Pak Adi. Ada nggak cerita lucu? Ada itu. Gimana Pak? Coba disampaikan Pak. Itu kan menarik sekali ini. Itu ada kan siang itu kan dapat makan jatah makan siang pekerja itu. Pak Ki ingat nggak ini di pemilu atau di pemilihan Pak? Kalau tidak salah di pemilu itu tahun berapa ya itu saya ingat itu ada beberapa ratus orang. Pekerja ya? Ya, berkata ratus orang yang ikut Sorleptung. Iya. Itu saya kira itu terjadi. Tak kirain ada yang sabotase itu. Kok bisa sabotase gimana? Dan Pak Ki, gini ceritanya. Waktu itu kan masih jam belum istirahat. Ya. Masih belum jam istirahat. Kok pekerja ratusan orang kok nggak ada semua? Saya tak kirain siapa ini? Apa sabotase ini kegiatan ini ya? Saya pikir gitu Pak. Waktu itu kebetulan Pak Ki yang pengawas ya mungkin ya. Kebetulan saya ketua pengawas ya. Oh siap. Tim pengawas untuk kegiatan Sorleptung itu. Nah, apa ada saya pikir ini ada apa ini kok waktunya pekerja itu melakukan kegiatan Sorleptung kok tidak ada semua. Ternyata itu semua ratusan pekerja itu sakit perut semua Pak Adi. Waktu itu gimana ceritanya Pak kok sampai bisa begitu ya? Itu yang aneh itu kita dari kantor KPU Pati hanya tersedia 2 kamar mandi. 2 kamar mandi. Sedangkan untuk kebutuhan yang Sorleptung kan ratusan orang. Iya. Itu sakit perut semua. Bayangkan Pak Edi gimana itu kan kayak sabotase mikirnya awal. Sabotase ya Pak ya? Mikirnya sabotase. Yeah. Ternyata sakit perut. Saya selidiki sama teman-teman, saya tanyain sama beberapa orang pekerja, apa ada yang sakit, apa memang dari rumah sakitnya atau gimana. Ternyata itu jatah makan siang itu tidak layak, jatah makan siangnya. Oh, berarti para pekerja ini mendapatkan jatah makan siang ya? Ya, yang dimakan itu lauknya seperti basi. Oh, sudah expired ya Pak? Tidak layak konsumsi ya? Ya, pikirnya dia ya namanya pekerja lapar, dimakan aja, terus mulai jam masuk kok enggak masuk semua. Kok sama ke kamar mandi semua itu. Kamar mandi semua ya? Bayangkan 2 kamar mandi untuk ratusan orang. Gak bisa saya bayangkan Pak ini Pak. Kalau ini. Nah, dulu itu kebetulan sebelah aula itu ada kolam ikan. Oh, dulu sebelah aula KPU Kabupaten Pati ada kolam ikan. Di sebelahnya kamar mandi WC itu. Iya. Nah, tidak tahu itu seratusan orang itu buang air besarnya di mana semua ya tidak tahu itu. Apa mereka berjamaah di situ ya Pak? itu seperti kayak terjadi sabotase, ternyata enggak. Oh gitu ya. Faktornya yang tadi Pak Ki sampaikan ya. Masalahnya hanya di kurang pasnya jatah makan siang itu tidak sesuai. Tidak layak konsumsi ya. Dikatakan begitu ya. Penyebab sakit perut massal itu pekerja itu Pak Edi. Itu yang pernah saya ceritakan kegiatan Sorleptung yang sampai sekarang masih sama tim-tim logistik masih teringat itu. Teringat ya.
seperti lucu itu loh. Iya. Itu terus kegiatan Sabletong Mbak Edi, kalau ketika selesai kita memanggil kecamatan 21 kecamatan PPK. Untuk yang belum tahu coba disampaikan PPK itu apa Pak? Mungkin ada yang asing dengan singkatan PPK. Untuk KPU Pati, ya. Dan mungkin KPU kabupaten kota seluruh Indonesia itu punya istilahnya jajaran di bawah. Jajaran di bawahnya. Di tingkat kecamatan ya. Ya, tingkat kecamatan itu PPK. Panitia Pemilihan Kecamatan. Panitia Pemilihan Kecamatan yang membantu tugas KPU Pati di tingkat kecamatan untuk mengorganisir masing-masing desa atau PPS atau disebut Panitia Pemungutan Suara. Panitia Pemungutan Suara, baik Pak Git. Nanti PPS itu bekerjanya dibantu oleh KPPS. Ya, yang ada di TPS itu Pak ya? Ya. Tempat pemungutan suara itu ya? Itu KPPS itu. Siap. Ya, kita mengadakan rapat dulu sebelumnya. Ya. Mungkin dari tim logistik dan komisioner melakukan rapat dengan koordinasi dengan PPK. Ya. Untuk pembahasan packing logistik. Nah, surat suara tadi yang sudah dilakukan Sorleptong kan sudah selesai. Kita mengundang PPK untuk melakukan kegiatan packing, memasukkan surat suara ke sampul surat suara yang disediakan. Nah, sampul itu nanti diisi surat suara sesuai kebutuhan DPT. Ya. DPT di masing-masing TPS ya. Itu. Jadi nanti PPK ada PPK 21 PPK, ada 21 PPK yang nanti dihadirkan, termasuk mungkin dia bawa jajarannya Pak Haji. Ya. PPS mungkin. Ya. Untuk membantu packing itu untuk menyelesaikan kebutuhan packing surat suara di kecamatannya masing-masing. Ya. Sesuai jadwal itu dijadwal itu nanti. Baik. Packing itu. Setelah packing selesai, nanti ada kegiatan untuk logistik Pak Hadi. Packing setelah selesai itu nanti ada kegiatan memasukkan surat suara yang sudah di packing. Juga kita mengundang PPK dan jajarannya masing-masing PPK untuk memasukkan surat suara ke dalam kotak surat suara sekaligus memasukkan logistik lain yang di dalam kotak. Dalam arti perlengkapan lain seperti bantalan, alat coblos dan sebagainya, formulir-formulir yang di dalam kotak itu. Setelah itu kegiatan itu selesai, packing, kita KPU Pati mengadakan distribusi logistik ke 21 kecamatan atau PPK. Itu sudah diatur jadwalnya Pak Hadi. Itu sekitar 7 hari harus selesai. 7 hari harus selesai ke 21 kecamatan. Kita memakai rekanan gitu. Untuk angkutan. Untuk angkutan kita memakai rekanan yang sudah terpercaya. Untuk distribusi logistik ke 21 kecamatan se-Kabupaten Pati. Iya. 7 hari harus selesai. 7 hari selesai. Nah, kegiatan distribusi itu Pak Haji. Ya juga ada suka duanya dari tim logistik lagi. Karena kebetulan waktu hujan. Itu udah repot itu. Karena kita yang bawa itu surat suara yang penting. Bagi KPU itu emas. Surat suara itu emas ya Pak. Karena sangat penting itu. Logistik itu. Nah, kita berangkat kondisinya panas, tapi ketika di jalan suatu terjadi yang tak terduga, turun hujan lebat, angin itu loh. Wah, berangkat dari KPU Kabupaten Pati, di saat di perjalanan turun hujan. Iya.
Itu kan kita harus mau tidak mau sopir Ya. yang dari rekanan dan dari kita tim logistik yang mengawal harus turun mengecek kondisi bak truk itu aman enggak dari air hujan itu. Oh gitu. Berarti kan mau tidak mau kehujanan itu. Iya. Dari Timnya, personelnya ya. Itu. Berarti Masih ingat di kecamatan mana Pak? itu di Kayen, Kecamatan Kayen. Kecamatan Kayen. Iya. PPK Kayen. Pas di tengah jalan kondisi hujan lebat angin. Tadi disampaikan Pak Agi kan apa ya? Kayak logistik ini nih tidak mengenal waktu. Kayak distribusi boleh dikatakan 7 kali 24 jam ya Pak. Ya. Itu malam atau siang kejadian itu Pak? Itu pas siang Pak Haji. Ya. Tapi kalau logistik karena waktu yang diberikan hanya singkat, Ya, 7 hari untuk mengakomodir 21 PPK atau kecamatan yang kita harus selesaikan. Itu 24 jam Pak Haji. Kita kirim itu dari subuh sampai kembali subuh. Contoh pernah itu kirim ke Telogongu jam 3 pagi Pak. Apakah gini Pak, apakah satu kecamatan selesai dikirim satu buah truk saja atau beberapa kali kirim Pak? Itu kebetulan tidak bisa selesai hanya sekali kirim ya. Beberapa kali karena logistik yang kita kirim kan jumlahnya banyak ya. Jenisnya itu loh. Iya. Nah, kita waktu yang kita sediakan hanya sedikit disediakan, kita harus cepat dan tepat. Cepat artinya itu harus terkirim sesuai jadwal yang dibutuhkan. Iya. Tepat itu tepat sasaran dan jumlahnya harus tepat. Gitu loh. Ada slogan cepat dan tepat. Cepat dan tepat. Ketika kita kirim logistik Pak Haji. Jadi kita itu ya memang di KPU Pati khususnya tim logistik mau tidak mau itu 24 jam harus siap ketika ada kegiatan logistik dari pagi subuh nyambung sebuh kirim ke kecamatan lain. Kadang kita tidak enak ya, sukanya itu ya banyak teman, nah akhirnya banyak relasi. Yang dukanya ini Pak Adi. Ada lagi dukanya Pak. Dukanya itu karena kita nyampe pagi lagi itu kadang tidak enaknya dicurigai istri itu, tidak pulang-pulang. Kita dicurigai istri, dikirain kita komitmen bekerja sepenuh waktu untuk suksesnya pemilu. Itu loh. Kan juga itu. Oh gitu ya. Kita ini bekerja dengan niat yang baik untuk totalitas sepenuh waktu 24 jam menyediakan waktu untuk suksesnya pemilu. Tapi kita ada permasalahan sisi lain di rumah. Misalnya dicurigai istri punya jarang pulang. Itu loh. Kerja kok gak mengenal waktu gitu ya gitu Pak, ya? Mikirnya istri ya ada hal lain ya yang jam kerja kan 8 jam. Tapi kan kalau kondisi pemilu kan tidak bisa gitu. Kita harus komitmen profesional 24 jam loyalitas harus kita jalani untuk mensukseskan pemilu. Itu Pak Haji. Ya suka duganya dalam distribusi logistik ya. Sorlitong itu tadi ada yang mual seperti kayak ada sabotase. Nah, karena distribusi itu mau tidak mau H-3 itu harus sampai ke 21 kecamatan atau PPK logistik harus tersampaikan. H-3 sebelum pemilihan ya Pak? Ya, sebelum pemilihan H-3 harus sampai ke PPK. Ya. Setelah itu PPK mengirim ke PPS. H-2 harus sampai ke PPS se-Kabupaten Pati. H-1 sudah sampai ke TPS. Nanti TPS masing-masing KPPS
yang sudah dilantik Ya. akan menjaga logistik yang di TPS masing-masing TPS sama pihak kepolisian maupun Kodim. Iya. Itu sudah sesuai untuk berkaitan pengamanan, sudah koordinasi dari KPU dengan Polresta maupun Kodim. Iya. Itu berkaitan dengan distribusi sudah sampai ke TPS kan? Ya, Nah, sampai TPS. setelah itu nanti pas hari H pemungutan kan akan dilaksanakan pemungutan. Ya. Jadi logistik itu juga sangat vital, Pak Haji, karena harus sesuai jumlah maupun jenis yang dibutuhkan surat suara pada saat pemungutan suara. Kalau sudah selesai pemungutan suara, nanti yang terakhir yang perlu dilakukan oleh tim logistik, Ya. itu penarikan logistik dari masing-masing PPK ditarik ke gudang KPU. Siap. Terima kasih atas informasinya. Tadi disampaikan ada beberapa hal yang menarik. Mungkin perihal penarikan logistik di tingkat kecamatan Ya. akan kita sampaikan lagi informasi tersebut di season kedua. Oke, Pak. Sekian, terima kasih. Terima kasih.